Oke, mulai di pertemuan hari ini, pertemuan ke-8 sampai sebelum UAS kita akan lebih banyak praktik ya. Terutama praktik mandiri juga nantinya. Kemudian untuk tugas-tugas juga nanti ya diambil dari praktik yang dikerjakan di laptop atau komputer masing-masing. Nah, kemudian dari situ juga untuk UASnya nanti sama ya, UASnya praktik terkait dengan pengolahan database juga nantinya. Ya kalau untuk UAS nanti databasenya saya yang siapkan, kemudian dari mahasiswa mengerjakan atau melanjutkan dari database yang sudah saya buat. Oke, di sini nantinya script query yang bisa dicoba ya. Jika ya lagi pegang laptop sekarang, mungkin bisa dicoba sekarang atau nanti bisa di rumah setelah perkuliahan hari ini selesai bisa dicoba. Oke, di sini pertama terkait dengan studi kasus sistem penjualan dan pembelian barang. Nah, di sini masih sederhana secara query yang disiapkan. Nah, di sini pertama ada terkait kita nanti bikin database ya, database penjualan atau DB penjualan dan sebagainya. Untuk namingnya itu boleh bebas. Kemudian ada beberapa tabel yang harus dibuat. Pertama ada, ini isinya juga masih sederhana dan jumlah kolom atau datanya ini masih enggak terlalu banyak ya. Misalnya untuk pelanggan, Google Meet, bentar, belum saya siapin.
mati ya. Untuk link Gmeet-nya udah saya share di e-learning ya. Oke, di sini melanjutkan. Oke, untuk yang tabel pertama nanti yang harus kita buat ya. Di sini ada tabel terkait data pelanggan. Oke, kenapa kita perlu menyimpan data pelanggan? Karena di sini kan ada terkait dengan penjualan barang. Nah, biasanya untuk sistem penjualan itu memang harus menyimpan data pelanggan sebaiknya ya. Misalnya agar apa? Agar nantinya ke depannya kayaknya TV-nya ya. Agar nantinya mungkin kita nih nyimpen data pelanggan saat ini baru nyimpen aja. Tapi bisa juga misal di sistem yang kita kelola nextnya akan ada perubahan terkait tentang pelanggan. Mungkin nanti ada isi pelanggan A atau 1 tahun kemudian ada akumulasi pelanggan A ini total dia transaksinya ternyata udah dalam 1 tahun mungkin puluhan kali atau ratusan kali misalnya, dan total spend atau dia melakukan transaksi nilainya sekian rupiah gitu. Nah itu bisa aja nanti jadi ada reward atau ada kupon promo dan sebagainya. Artinya bisa jadi pengembangan untuk sistem berikutnya atau ya fitur-fitur berikutnya ke depannya. Nah di sini pertama ada ID pelanggan, ini nanti tipenya integer dan juga dia otomatis auto increment ya. Jadi kita nggak perlu memikirkan ID-nya atau membuat ID uniknya gitu. Jadi karena sudah auto increment dan tipenya integer, otomatis ID-nya ketika data baru di tabel tersebut dimulai dari 1, 2 dan seterusnya. Jika ada data ID 5 yang dihapus, kemudian ketika data baru dibuat lagi, maka ID yang baru itu akan ID ke 6. Jadi 5 udah nggak akan ada lagi tuh. Kemudian dia otomatis nanti juga primary key artinya sebagai kunci utama yang bisa dijadikan sebagai referensi untuk foreign key sebagai relasi dengan tabel yang lain. Bisa terkait dengan nantinya tabel order atau tabel order details atau penjualan. Kemudian nama di sini yaitu nama pelanggan, nantinya tipe datanya varchar yang menyimpan karakter baik angka ataupun huruf. Kemudian di sini 100 ada angka 100 di dalam varcharnya. Nah itu nanti sebagai panjang karakternya. Spasi juga dihitung karakter gitu kan. Spasi dihitung karakter walaupun kosong, tapi dia ada nilai karakternya 1. Ya kalau kita spasinya 2 kali, ya nanti di sana 2 spasi gitu kan. Oke, kemudian ini untuk alamat dan tipe datanya teks. Nah kalau teks ini hampir sama dengan varchar, dia bisa huruf, angka, simbol juga bisa sebenarnya. Tapi teks ini dia panjang karakternya lebih banyak. Biasanya digunakan untuk menyimpan deskripsi atau teks yang memang bisa sampai ratusan karakter yang biasanya untuk disimpan satu data. Nah biasanya ketika mungkin bikin website ada fitur berita. Nah biasanya yang di fitur berita itu kan ada bagian posting konten ya. Nah itu biasanya kebanyakan pakai yang teks karena dia bisa sampai puluhan ribu karakter bisa disimpan di satu raw data.
Kemudian nomor HP varchar juga. Nomor HP kan dia angka ya. Kenapa kita nyimpen tipe datanya varchar? Nah, di sini karena ada angka 0 biasanya. 0 atau biasa mungkin plus 62 kan. Nah, kalau 0 tipenya integer atau untuk angka aja, dia nggak akan kesimpan kalau nolnya di depan. Kalau tipenya angka, makanya kita perlu sesuaikan dengan untuk yang pakai huruf ya, bisa menyimpan huruf ataupun angka. Dan panjangnya maksimal 15. Jika kurang atau lebih dari 15 ya sebenarnya tetap kesimpan, tapi huruf atau digit yang ke-16 nya itu nggak akan kesimpan. Kalau lebih dari 15 tetap bisa kesimpan datanya, tapi kepotong yang ujungnya itu 16 dan seterusnya nggak akan kesimpan lagi. Nah, kemudian di sini terkait dengan supplier ya. Data supplier menyimpan untuk data penyedia barang kita gitu, yang menyediakan barang-barang yang nantinya kita punya itu sebagai stok barang untuk kita lakukan penjualan maupun pembelian. Nah, kalau pelanggan yang membeli barang kita, supplier yang menyuplai barang-barang kita yang nantinya sebagai barang masuk. Ini kurang lebih untuk penjelasannya yang hampir sama dengan yang pelanggan ya. Hanya ya dibedakan untuk nama kolomnya. Di sini ID supplier, di sini nama supplier, alamat, nomor HP kurang lebih sama. Kemudian tabel barang. Nah, di sini tabel barang ada ID barang ya. Di sini antara data pelanggan, tabel supplier dan barang belum ada yang saling berelasi. Nah, di sini dia masih berdiri sendiri-sendiri karena belum ada relasi yang dibuat. Oke, ini ke barang, ID-nya di auto increment, jadi otomatis kita tidak perlu memikirkan ID uniknya, dan tipe datanya juga primary. Kemudian di sini ada yang sedikit beda terkait dengan harga beli dan harga jual. Nah, di sini tipe datanya menggunakan desimal 10,2. Nah, di sini desimal sama kayak float atau integer juga sama, tapi dia ada sedikit perbedaan. Kalau desimal dia bisa menyimpan nilai digit di belakang ya angka yang normal atau komanya gitu. Misalnya kita buat produk harganya 10.000,50 gitu kan, atau artinya digit di belakang koma. Nah, di sini yang angka 10-nya desimal di dalam kurungnya 10, ini panjang nilainya, nilai yang normalnya. Nah, kalau angkanya jutaan kan, misalnya 1 juta itu kan baru 7 digit ya, masih ada sisa 3, berarti maksimal bisa kalau 10 juta 8 digit, kemudian 109, nah berarti maksimal 1 miliar kan, atau 9 miliar ya, sebelum 10 miliar kan itu. Nah, itu maksimal angka yang bisa disimpan untuk ya harga jual atau harga beli. Nah, kemudian koma 2, nah ini berarti desimalnya. Ini di luar dari nominal yang tetap normalnya gitu. Iya gitu. Ada 2 angka di belakang koma. Kalau normal biasanya dia tanpa ada perubahan, biasanya komanya 00. Kalau ada memang disesuaikan, berarti komanya itu nanti ya 0,1, 1,2 atau sebagainya. Nah, kemudian tabel penjualan. Nah, tabel penjualan baru di sini ada
ID pelanggan nih, tapi belum ada relasi, relasinya belum dibuat. Ini baru sebatas ID-nya aja nih yang kita tempelin. Nah di sini ID pelanggan, ID penjualan, dia primary key-nya di tabel penjualan, kemudian tanggal, di sini tipenya date ya, untuk nyimpen tanggal aja. Kalau date time dia nyimpennya tanggal dan waktu saat itu disimpan. Kemudian ID-nya integer untuk ID pelanggan. Di sini belum dibuat relasi untuk ID pelanggan. Nantinya akan saling berelasi antara tabel penjualan dan pelanggan atau customer. Nah, kemudian untuk pembelian di sini terkait dengan pembelian, yaitu dia berelasinya nanti dengan supplier. Sama tipe datanya juga date untuk tanggal, jadi tanggal barang itu dibelinya kapan dan sebagainya. Nah di sini kan masih minimal ya untuk penjualan dan pembelian, belum ada terkait detailnya, misalnya produknya yang disimpan di pembelian atau di penjualan, kemudian jumlahnya yang dibeli berapa gitu kan. Nanti kan masuk ke stok juga, ke update di barangnya gitu. Nah ini belum sampai sana gitu, jadi kita masih bikin yang masih sedikit. Kayak di sini local host. Ya. Oke, di sini saya bikin baru ya. Kita pakainya MySQL. Misalnya DB penjualan. Nah, di sini udah ada terkait dengan DB penjualan. Nah, kok di sini ada satu nama DB, kemudian di dalamnya ada DB Cinema, sekolah, trigger, penjualan. Biasanya dia ngegrouping berdasarkan ada yang mirip lah gitu. Misalnya DB underscore apa, kemudian misalnya database underscore apa, jadi seperti di grouping. Nah kayak ini ada new, kemudian di dalamnya tags nih kan mirip, new yang atasnya, kemudian yang kedua teksnya, tapi ini DB nya di dalam, jadi seperti membuat folder lagi gitu. Nah di DB penjualan, kemudian di bagian SQL dari yang tadi sudah dijelaskan. Nah di sini kita coba di copy paste aja ya. Nah kalau di sini kan saya udah bikin database-nya, jadi nggak pakai query. Kalau mau bikin pakai query juga bisa sebenarnya. Nah, paling DB yang ini. Kalau pakai query, saya balik lagi ke home, jadi ke bagian halaman yang paling awal, kemudian di SQL-nya tinggal di create database, misalnya DB penjualan 2. Tombolnya mana ya? Nah, tombolnya diklik
kirim. Nah, di sini eksekusinya berhasil. Nah, jadi kalau pakai query nanti ini jadi ada dua ya, satu tambahan yang baru, DB penjualan. Nah, saya mau pakai yang DB penjualan aja. Nah, kemudian di SQL di sini kita copy paste aja ya. Untuk yang tadi kan udah di penjelasan terkait masing-masing query-nya. Kayak di sini kalau di copy paste memang kurang rapih ya. Ya kalau mau dirapikan bisa di blok kemudian di tab aja. Kayak ini kalau mau dieksekusi langsung dua query bisa, kalau mau satu query dulu misalnya. Nah, di sini tinggal di komen aja yang satu, yang query yang gak mau dieksekusi gitu. Nah, di sini dicoba satu dulu. Oke, di sini create table pelanggan. Nah, yang bawahnya di sini dia nggak dieksekusi ya, karena di komen. Nah, ini yang tabel pelanggan yang baru dibuat tadi. Nah, kita balik lagi klik DB-nya, kemudian ke query tadi. Di sini memang nanti query-nya langsung ya hilang lah gitu. Bisa nggak biar query-nya nggak hilang? Ya sebenarnya bisa. Dari query yang terakhir kita eksekusi, misalnya di sini supplier ya, tadi pelanggan, sekarang supplier. Nah, dikirim. Nah, kita ada nih edit di kotak atau ubah. Misal mau jalanin query lain, klik di sini. Agak ini. Kayak di sini ubah nanti. Tar. Oke, kita lanjut dulu. Oke, di sini lanjut yang create table barang. Yang create table barang, kemudian diklik kirim atau execute. Nah, di sini kan sudah berhasil di-execute dan tabel barangnya sudah berhasil dibuat. Nah, query-nya kan sebenarnya aslinya otomatis hilang atau kehapus. Nah, tapi di sini kita bisa ngedit lagi atau ngecek query terakhir.
diedit di kotak atau ubah. Misal diklik ubah, nanti akan ke query yang sebelumnya gitu. Ya kalau mau diubah atau apa, misalnya mau dijalanin lagi, ya dia kan nolak karena udah ada nih tabel barang ready access. Ya paling kita ganti untuk ya bikin query yang lain gitu. Kurang lebihnya kayak gitu. Kemudian tabel penjualan dan juga pembelian. Oke, di sini kita langsung execute untuk 2 tabel. Ini sudah ada 5 tabel yang sesuai dengan di file yang tadi ya. Nah, misalnya kita mau lihat relasi antar tabelnya. Oke, di sini kan kalau nggak kelihatan menunya biasa di paling kanan. Nah, di sini di lainnya nanti ada bagian desainer atau desain. Kayak di sini digesernya kadang agak susah. Penjualan, supplier, pembelian, dulu. Kayak pelanggan. Nah, di sini kan belum berelasi ya satu sama lain. Nah, tadi yang ada relasinya yang bisa kita buat itu misalnya antara penjualan dengan pelanggan, karena dia sini ada ID pelanggan. Kemudian pembelian dengan ID supplier. Nah, di sini saya mau buka tab baru. Masih di DB yang sama, DB penjualan. Nah, di sini kemudian saya di bagian penjualan saya klik tabelnya. Nah, kemudian di bagian struktur kita mau bikin relasi. Nah, di sini kan belum belum ada relasi sama sekali, dan dia nanti kalau kita mau buat relasi di sini akan ada icon kunci. Tapi bukan warna kuning, dia warna putih atau silver ya. Kalau kuning untuk yang primary key atau kunci utama. Nah, di bagian kolomnya di paling kanan yang lainnya nanti kita klik indeks, pilih indeks. Nah, di sini kan apakah yakin untuk menambahkan indeks pada ID pelanggan. Nah, ini kita udah buat indexing data. Kemudian di sini ada 2 submenu, struktur tabel dan tampilan hubungan atau relasi atau view relation. Di sini kita klik yang tampilan hubungan. Kemudian di sini kita buat constraint name, misalnya FK foreign key. Misalnya tadi tabel penjualannya, berarti penjualan pelanggan. Misal penjualan dengan pelanggan. Di sini harus nyambung semua ya. Kalau spasi diganti underscore. FK penjualan dengan pelanggan. Ini on delete sama on update-nya tetap restrict ya. Kenapa? Kalau misalnya kita pakai restrict, kalau ada tabel yang udah misalnya ada data penjualan udah ngambil ID customer ketika kita udah bikin relasi misalnya. Ketika kita udah bikin relasi, kemudian kita hapus customer dengan ID 1 atau pelanggan.
maka dia nggak akan kehapus karena dia udah ada transaksi atau ID-nya udah pernah kesimpan di data penjualan. Nah itu nanti kita akan coba dengan skema yang itu. Oke, di sini pilih ID pelanggan, database-nya database penjualan. Oke, kemudian tabelnya kita pilih tabel pelanggan, otomatis kolomnya akan ke filter ID pelanggan. Nah ini kolomnya ke filter ID pelanggan karena sudah kita buat primary key sebelumnya. Tuh. Kemudian setelah itu diklik simpan. Nanti kalau udah diklik simpan, tampil query-nya berhasil disimpan ya, atau dieksekusi. Oke, setelah berhasil disimpan, nah ini query-nya berhasil dieksekusi. Nah, cara ngeceknya salah satunya kan kita udah bikin relasi antara tabel pelanggan berdasarkan ID pelanggan dengan penjualan. Nah, di sini kita coba refresh ya di bagian yang designer. Nah, di sini sudah otomatis ada garis hijau. Nah ini kalau di MySQL, PHP admin kadang emang kalau belum kita save dia suka agak masih berantakan. Kayak di sini pelanggan. Nah dengan penjualan. Nah supplier nanti dengan pembelian. Nah barang ini nanti ada di tengah-tengah, cuma kita materinya belum sampai ke sana. Nah ini relasi yang udah kita buat. Nah di sini kan nanti bisa kita simpan, jadi biar kita nggak geser-geser ya, biar nanti ini sebenarnya kalau udah saling berelasi terjemahan dari IRD yang kita buat gitu. IRD yang dibuat kan berbentuk entitasnya yang simbol persegi panjang kan entitas, dia nama-nama tabelnya. Kemudian kan yang bentuknya oval kolom-kolomnya nama kolom. Nah ini kalau kita terjemahkan nantinya seperti ini jadinya gitu. Cuma ini kan belum berelasi semua ya, baru kita buat dikit-dikit. Ini namanya disebut database diagram. Gitu. Kalau IRD awalannya ketika udah sini nanti jadi database diagram. Oke, di sini kalau kita mau simpan, di sini simpan halaman. Nah, nanti namanya misalnya database diagram, misal DB penjualan dan pembelian. Nah, di sini kalau udah disimpan, kalau kita ada perubahan nyimpen lagi, tinggal diklik aja simpan halaman. Nah kalau di refresh harusnya nggak ngacak lagi, tetap yang seperti yang sekarang. Nah save nih yang icon ini simpan halaman di paling pinggir ya. Nah ada simpan halaman, nanti ketik aja namanya. Ya kemudian di tabel yang satu lagi ya, tadi saya balik lagi ke database penjualan, diklik aja. Ditungguin aja dulu ya. Nah, kedip-kedip kadang sama atasnya. Sama suka tiba-tiba mati, udah sering tadi. Supplier, bukan supplier, di pembelian ya, pembelian dengan supplier.
Oke, di sini kita buat relasinya untuk yang pembelian dengan supplier. Oke, di sini kita buat indeks, jangan lupa. Kemudian tampilkan hubungan. Di sini constraint name-nya kita buat, ini wajib ya ada dibuat constraint name. Kemudian FK tadi pembelian underscore dengan supplier. Kemudian di sini kolomnya ID supplier, karena di tabel yang kita buat di tabel pembelian, jadi kita pilih ID supplier. Kemudian di sini tabelnya kita pilih yang dituju supplier, kolomnya otomatis ID supplier sebagai foreign key-nya yang paling kanan. Kemudian diklik simpan. Nah, di sini udah otomatis tersimpan. Kalau kita balik lagi ke struktur tabel, nah di sini ada kalau nggak salah di bagian mana ya, bawah indeks. Dia ada nyimpen relasi. Oke, di sini coba di refresh lagi. Nah, di sini udah ada relasinya nih, pembelian dengan supplier. Nah, kemudian untuk barang gimana? Nah, barang kan masih berdiri sendiri, dia belum ada. Harusnya nanti kita ada tambahan lanjutan ya, seperti ketika lebih ke pembelian sama penjualan nanti ada ID barangnya juga gitu, atau order detail gitu kan. Order detail nanti nyimpan ID pembelian sama ID barang juga gitu. Dia yang dibelinya berapa, kemudian yang stoknya berapa gitu. Nanti itu akan melanjutkan. Oke, balik lagi ke materi. Oke, di sini materinya kita nambahin data ya. Ada nambahin data terkait dengan insert. Ini query untuk read-nya atau update datanya ya. Update data maupun menghapus data. Di sini tadi kan kita bikin relasinya itu pakai klik-klik yang di menu ya. Klik yang di menu di PPM adminnya. Nah, kalau di sini relasinya terkait dengan dibikinnya pakai query. Tuh. Jadi alter table, jadi karena table penjualan kan udah ada, jadi kita alter. Kemudian add constraint FK penjualan. Foreign key-nya tadi dengan ID pelanggan. Sama aja sebenarnya foreign key dengan ID pelanggan. FK-nya tadi saya buatnya FK penjualan dengan pelanggan. Kemudian reference-nya tabel pelanggan dan ID pelanggan yang ini reference-nya. Kalau urutannya ya, urutannya kita buka tabel penjualan, kemudian kita klik relasian hubungan ya, atau tampilkan hubungan. Kemudian di bagian constraint name kita ketik nama constraint-nya gitu. Kemudian di agak ke kanannya kan kita pilih ID-nya kan gitu, ID foreign key. Kemudian baru kita pilih tabelnya yang mau direlasiin tabel apa gitu. Di reference. Kemudian baru kepilih ID foreign key sama primary key-nya. Jadi secara urutan di sini ngikutin gitu.
dari, kalau di sini kan atas ke bawah, kalau di sana kan kiri ke kanan yang ditampilkan PHP admin. Jadi kita yang ini udah nggak perlu dibuat karena udah ada kan itu. Nah, tinggal di sini. Kan tadi barang belum ada relasinya ya. Nah, di sini kita ada tambahan tabel baru, yaitu tabel detail penjualan yang ada relasi terkait dengan ke tabel penjualan, ID penjualan, dan tabel barang yang menyimpan data barang. Kemudian harga dan desimal juga di sini 10,2. Digit maksimal normalnya 10, desimalnya 2 nanti. Nah, ini sudah otomatis sekalian nih dibuat untuk relasinya gitu. Karena sekalian, kalau sebelumnya kan yang ada relasinya belum dibuat ya. Nah, ini udah otomatis dibuat relasinya dengan tabel penjualan dan barang. Nah, di sini saya copy aja. Kemudian di bagian di sini saya klik tabelnya. Kemudian klik database penjualan, kemudian SQL. Nah, di sini di execute. Kemudian klik kirim. Nah, otomatis kesimpan. Dicek lagi nih relasi di DB-nya. Oke, detail penjualan. Detail penjualan ini harusnya ya. Ya boleh. Udah. Makasih ya. Oke, kita lanjut. Oke, di sini kan ada tadi ya tambahan tabel baru, yaitu detail penjualan. Nah, tapi di sini di database diagram kita kalau di refresh itu belum ada nih, belum masuk. Nah, di sini kita buka halaman baru atau new page.
Jadi bikin baru new page. Nah, di sini otomatis ada nih yang detail penjualan. Oke. Nah, sebelum itu kita rapihin dulu lagi nih. Tuh. Kita rapihin dulu. Kita share screen-nya, coba dulu. Oke, di sini penjualan, kemudian pelanggan, kemudian di sini digeser aja, di drag and drop. Pembelian, ke supplier, ditutup. Oke, ini baru ya segini nih. Ini nantinya akan ada lanjutannya nih terkait dengan pembelian, kemudian ke barang nih nanti. Nah, ini kita baru bikin relasi sampai adanya ke penjualan. Karena nanti untuk pembelian nanti ada terkait dengan detail pembelian. Detail pembelian ini kurang lebih nanti nextnya relasinya dengan barang dan juga pembelian. Kayak di sini kita simpan aja dulu, misalnya database update aja, kita update penjualan. Nanti kalau ada struktur tabel baru atau sebagainya atau tabel baru, kita buka new aja, new page, kemudian kita atur lagi relasinya. Nah, kalau udah disimpan seperti ini halamannya, mau di refresh atau dibuka. Ntar ini ada yang belum ada nama. Kita lihat tampilannya di tadi kayaknya udah disimpan ya. Hilang.
Oke, untuk yang ini nanti bisa kita atur-atur lagi ya. Tadi kalau dicek di sini sebenarnya udah ada yang disimpan. Udah ada halaman sebelumnya yang disimpan. Cuma mungkin untuk melihat listnya itu belum ketemu nih, harusnya ada list. Tampilkan tabel atau buka halaman. Oh, di sini kita bisa milih ya. Coba ya. Dibuka halaman. Karena yang ini belum disimpan, dibuka halaman, kemudian di sini klik tidak. Pilih yang sudah update aja, misalnya database penjualan. Oke, tadi kayaknya ini karena sempat saya save ke dari yang acak, saya save sini, jadi dia berantakan lagi tuh. Kalau kita lihat halaman yang sebelumnya yang belum ada detail penjualan, nah dia tetap yang posisi terakhir gitu. Jadi kayaknya tadi sempat ke restrict dengan yang masih acak, terus sempat save ulang ke sana, save sebagai jadinya. Oke, kemudian tadi yang query insert, oke, di sini untuk yang query insert kita belum ada mencoba ya. Oke, di sini insert into pelanggan, ada nama, alamat, nomor HP, values ini sebagai nilainya yang akan disimpan. Nah, di sini kita bisa langsung pakai query menyimpan 3 data ya. Ada untuk Budi, Siti, dan Andi. Oke, untuk menyimpan values, kalau ID pelanggan kita nggak perlu karena dia udah auto increment dan tentunya sebagai primary key. Kalau primary key tapi bukan auto increment, seperti misalnya ID-nya itu karakternya ada campuran huruf sama angka seperti kode. Nah, kalau seperti kode itu kita bisa nambahin seperti misalnya ID pelanggan baru kode si pelanggannya berapa gitu. Itu kalau memang bukan auto increment dan biasanya tipenya varchar. Itu baru kita nambahin sendiri gitu. Kalau udah di aplikasi itu bisa kita bikin code generate untuk kode gitu. Nanti ngecek kode terakhir berapa, jadi generate kode yang terbaru. Bisa generate misalnya pelanggan, misalnya PL strip, kemudian tahun, bulan, tanggal, kemudian prefixnya 001. Jadi setiap tanggal baru dia akan mulai prefix di akhirnya dengan yang baru gitu, kayak refresh. Kayak di nomor antrian biasanya kan antrian hari ini udah sampai 200, nah besoknya keulang lagi dari 1 itu dan seterusnya. Oke, di sini kita execute untuk yang data si customernya atau pelanggan. Kayak di sini di send, kirim. Nah, ini nomor baris karena saya pakai bahasa Indonesia ya di sini. 3 pelanggan atau 3 data baru berhasil ditambahkan. Nah, kalau kita cek di sini data barunya ada dan ID pelanggannya urut ya. 1, 2, 3. Oke, dilanjut untuk yang supplier sama ya dengan pelanggan, ID-nya nggak perlu ditulis karena dia auto increment. Kemudian di sini kita coba execute. Oke, di sini bisa langsung ke DB penjualannya untuk SQL-nya atau ke tabelnya masing-masing, misalnya tabel supplier.
karena dia ada buat SQL-nya sendiri. Nah, di sini di execute ada berhasil menyimpan 2 supplier, PT Sumber Makmur dan CV Berkah Jaya. Nah, di sini untuk harga beli dan harga jual tadi kan tipenya desimal ya. Nah, nanti kesimpannya akan seperti apa? Oke. Yang barang, kemudian di barang SQL. Nah, di sini misalnya siang 1 kita coba misal koma 48. Oke, pakai titik ya kalau di database. Karena kalau pakai koma dia khawatir jumlahnya nggak sesuai, kan di sini values-nya ada 1, 2, 3, 4 ya. Nah, di sini nanti jadi 1, 2, 3, 4, 5, kelebihan 1. Jadi kalau untuk yang desimal, kalau untuk di database disimpannya, kalau dalam bentuk query pakai titik. Kalau untuk jumlah ribuan kita nggak perlu pakai pemisahan, jadi udah otomatis ya ketika di sistemnya nanti dia kepecah menjadi ribuan formatnya. Ini berhasil disimpan, coba kita cek datanya. Nah, ini kalau defaultnya desimal nggak dibuat ya, desimalnya nggak dibuat, atau dibiarin aja dia 0,00 ya. Kalau yang tadi kita ada tambahan itu jadi 0 atau 50.000,48. Nah, ini dia defaultnya memang nggak ada di pemisahan ya. Tapi kalau di sistemnya atau di aplikasi, misal di PHP bisa pakai number format gitu. Pakai function number format bisa. Oke, kemudian ke penjualan ada tanggal sekian ya, tanggal 1 sama tanggal 2. ID pelanggan, ID 1 dan 2. Kemudian pembelian juga ada ID 1 sama di sini ID 2 ya. Kayak di sini SQL-nya, kemudian di sini karena masih ada yang kurang, tadi kepotong. Nah, di sini kan nyimpen ID pelanggan 1 dan 2. Nah, karena kita udah buat relasi, nanti kita coba hapus ID 2 atau ID 1 yang udah kita, karena dia udah ada transaksi ya di penjualan untuk pelanggan. Nah, ini struktur di penjualan sudah ada. Nah, ini kalau kita klik, kalau dia sudah ada relasinya atau untuk reference, kalau diklik dia ada garis bawah, atau di sini dia jika udah berelasi warna biru untuk datanya. Misal kalau kita klik di ID-nya, nah dia akan ke sini rainya, ke ID 2-nya si pelanggan siapa gitu kan. Kayak misalnya si pelanggan 2 nih kita hapus ya. Kita hapus, apakah yakin untuk menyalakan delete dengan ID pelanggan 2. Nah, di sini gagal karena dia udah ada relasi itu
atau udah ada transaksi di tabel lain. Kalau mau dihapus pelanggannya, berarti transaksinya harus dihapus dulu gitu kan. Nah, misalnya di sini yang 3 nih, si Andi, dia kan gak ada transaksi, baru yang cuman Budi sama Siti. Nah, Andi kalau kita hapus bisa. Nah, tadi Siti nggak bisa nih, nah gagal. Jadi kita ngapus maunya dari mana? Berarti dari penjualan dulu, gitu kan. Penjualan yang ID pelanggannya 2 ya, kita coba hapus, berhasil. Nah, ini tinggal 1 nih penjualan. Kemudian pelanggan, ID 2 nya kita hapus, ID pelanggan 2 ya. Nah, ini baru bisa. Jadi kalau udah dibikin relasi, data yang dijadikan referensi atau master data itu nggak bisa sembarangan dihapus, yaitu untuk meminimalisir adanya tiba-tiba kok data produk atau data ini hapus nih gitu kan. Karena kalau nggak ada relasi itu khawatir gitu kan. Kalau udah kita buat foreign key, kemudian on delete-nya restrict, terutama on delete ya sama on update-nya, nanti dia akan ngikutin apa yang dijadikan reference. Kalau udah ada transaksi, dia ngikutin. Kalau dia nggak ada transaksi sama sekali, ya dihapus bisa gitu kan. Kalau udah ada, ya mau nggak mau, kalau emang udah nggak di ini, data transaksinya yang dihapus gitu. Iya. Kalau udah ada relasi, udah dibikin relasi dan ada transaksi, kita bisa ngapus, tapi dihapus dulu transaksinya itu. Oh, iya, itu bisa kalau belum ada transaksi. Misalnya dia berelasi dengan banyak tabel. Nah, itu nanti kan keluar notif nih. Kayak tadi pop up-nya dia referensinya dengan tabel apa. Nanti baru kita cek lagi. Dia ada nggak nih transaksi di tabel ini? Makanya kan ada di sini relasi di menu lainnya yang desainer ya. Nah, bisa lihat pelanggan dengan tabel apa aja sih gitu kan. Jadi mudah nih kita nyarinya gitu. Oh, ternyata pelanggan dengan penjualan, terus pelanggan nanti dengan yang apa gitu kan. Jadi kalau di trace, ya ini juga sebagai nantinya disebut database diagram, lebih mudah membantunya gitu. Mudah bantu kita untuk melihat. Oke, untuk pembahasan terkait ya di sini nanti bisa dicoba ya praktik secara mandiri di rumah. Untuk ya skripnya contohnya di pertemuan 8 bisa dicoba. Nanti dari skrip ini akan ada lanjutan lagi sebenarnya. Di pertemuan berikutnya dari yang ini nanti seterusnya apa gitu. Jadi secara database akan berkembang, nanti kita lihat di akhirnya akan seperti apa gitu. Karena kan yang supplier sama pembelian kan belum ada relasi sama sekali. Dia masih belum ada hubungan ke barang terutama gitu. Detail pembelian juga belum ada gitu. Trigger juga belum ada. Ketika trigger kan akan membantu, misalnya ketika ada pembelian barang masuk, otomatis kan ada jumlah stoknya. Stok awal misalnya barang A 1000, kemudian ada barang masuk pembelian 200, otomatis ketika di save atau di execute, nanti jumlah barangnya otomatis nambah jadi 1200 untuk yang barang A. Itu kalau udah kita pakai trigger, jadi nggak perlu diupdate manual gitu. Kalau nanti sudah adanya trigger gitu. Bisa juga kita buat view dalam bentuk view laporan penjualan atau laporan pembelian dari tabel yang kita joinkan gitu. Itu untuk nextnya kedepannya ya, dari yang di awal ini. Oke, untuk di pembahasan sampai sini ada pertanyaan? Oke, nanti mohon dicoba di rumah ya, karena nanti di akhir kita terutama di UAS-nya praktik masing-masing sendiri. Jadi ujiannya praktik yang saya nilai ya apa yang dikerjakan hari itu. Nanti saya siapkan database-nya seperti apa. Nah, dari mahasiswa nanti ada tugasnya
Misalnya berapa soal untuk mengerjakan, nanti tolong ubah data di tabel ini menjadi ini, kayak gimana caranya gitu kan. Tentu perintahnya karena di database aja kita pakai query, jadi nggak bersentuhan dengan bahasa pemrograman entah PHP, JavaScript, Java, Python. Jadi kita nggak ada sentuhan ke sana. Jadi pure di database aja gitu. Oke, sampai sini jelas atau ada pertanyaan? Tuh. Oke, jangan lupa dicoba ya untuk praktik dicobanya. Oke, jangan lupa absen masih dibuka sampai jam 12 di e-learning. Oke, terima kasih untuk yang sudah hadir, terutama yang offline di kelas dan juga yang online di Google Meet. Apabila ada kekurangan dari materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.